Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Sampai hari ini masih banyak orang yang menamakan barokah adalah dengan bertambahnya harta benda dan kekayaan. Ada yang beranggapan bertambahnya umur atau usia dan kesehatan. Ada juga yang berpendapat bertambahnya anak dan keturunan atau meningkatnya pangkat, jabatan dan kedudukan. Statement seperti ini tidak salah, namun tidak benar semuanya. Ada yang tidak benar. Kalau dinilai mungkin nilainya 11 dari 100. Lalu yang benar seperti apa? Bisa bertambah, bisa berkurang, asal memiliki sedikitnya 3 indikator. Indikator yang pertama, barokah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, bertambahnya usia, umur dan kesehatan, bertambah pula kebaikannya, bertambah harta benda dan kekayaannya, bertambah pula kebaikannya, bertambahnya anak dan keturunan, bertambah pula kebaikannya. Itulah yang namanya barokah, bertambahnya kebaikan. Tapi kalau dengan bertambahnya usia, bertambahnya anak keturunan, bertambahnya harta benda, justru semakin tidak baik, kebaikannya semakin berkurang, itu namanya bukan barokah, tetapi musibah. Bisa juga tidak harus bertambah, hartanya berkurang, kedudukannya hilang, jabatannya dilongsor, anaknya diambil Allah, itu bisa juga disebut barokah, manakala menjadi lebih baik daripada ketimbang punya semuanya tadi. Jadi persoalannya bukan pada bertambah dan berkurangnya, banyak atau sedikitnya, tapi dampaknya kebaikan atau keburukan. Manakala berdampak pada kebaikan, itulah yang disebut dengan barokah. Tapi kalau keburukan, namanya musibah. Itu indikator yang pertama. Indikator yang kedua adalah ketaatan. Al-barakatu tazidukun fit ta'ah. Di dalam barokah ada ketaatan. Taat kepada siapa? Kepada Allah, kepada Rasulullah. Harta boleh bertambah, usia boleh bertambah, anak boleh bertambah,
pangkat kedudukan boleh naik, tetapi harus ada di dalamnya ketaatan. Bahkan semua tadi boleh berkurang, tapi dengan berkurangnya membuat lebih taat kepada Allah, lebih taat kepada Rasulullah, lebih cinta kepada keduanya, itu disebut barokah. Buat apa semuanya bertambah, tapi justru menjadi tidak taat. Dan ini banyak terjadi di masyarakat. Dulu ketika masih sendirian, rajin ke masjid, begitu berumah tangga, tidak kelihatan di masjid. Itu namanya bukan barokah. Dulu waktu belum punya anak, rajin ke masjid. Setelah punya anak, jarang kelihatan di masjid. Itu namanya barokah, bukan barokah. Memang anak itu ujian, tapi juga bisa menjadi fitnah. Bukan salah anaknya, ya salah orang yang punya anak. Kenapa tidak bisa memanage? Kenapa tidak dibawa saja ke masjid? Diajari pendidikan sholat sedikit mungkin agar tetap rajin ke masjid, sehingga anak itu bukan menjadi fitnah, tapi menjadi amalan, menjadi ujian yang dapat mendatangkan barokah, bukan musibah. Itu unsur yang kedua yang namanya ketaatan. Yang ketiga, ini yang paling sulit, adanya istiqomah. Istiqomah itu progres. Bahasa sekarang konsistensi, bukan ajab. Kalau ajab namanya tidak berkembang, tapi ada progres, ada perkembangan di dalam konsistensi. Itu namanya istiqomah. Kenapa disebut sulit? Karena istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah lebih utama daripada karomah. Karomah itu berisi tiga: karunia, rahmat, dan amanat. Orang Jawa bilang keramat, karomah. Dan karomah ini hanya Allah berikan kepada wali, orang-orang pilihan yang dipilih Allah untuk berdakwah, mengemban misi, menyebarkan agama Islam, meluruskan kemaksiatan yang ada di masyarakat, yang taruhannya kadang harus berperang. Itu wali, tidak sembarang orang. Dan setiap wali diberikan karomah, yang kalau karomah ini diberikan kepada Nabi, namanya mukjizat. Jadi mukjizat, karomah, ma'unah, irhas, keajaiban itu masuk dalam bingkai yang namanya khawariqul 'adah. Kejadian-kejadian di luar kebiasaan yang tidak bisa dipelajari, yang memang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah pilih. Kalau yang dipilih Nabi namanya mukjizat, yang dipilih wali namanya karomah, yang dipilih orang-orang soleh, orang-orang alim namanya ma'unah, yang dipilih anak-anak kecil yang belum punya dosa, masih murni, namanya irhas. Dan kalau kita ingin mendapatkan keajaiban, Allah berikan namanya keajaiban. Bahkan orang jahat pun bisa, ahli maksiat pun bisa diberikan keajaiban, tapi namanya bukan keajaiban, namanya keanehan. Dan itu harus bekerja sama dengan bangsa jin, menjadi hamba-hamba setan, seperti dukun, tukang sihir, dan sebagainya. Bisa mendapatkan keajaiban, tapi namanya keanehan. Karomah hanya untuk wali, dan wali memiliki karomah. 1-2 karomah ada yang dimiliki oleh para wali. Sunan Gunung Jati misalnya mendapatkan karomah dari Allah, bisa dengan tangannya melakukan pembedahan perut. Ketika ada seorang suami menuduh istrinya selingkuh dan akan dibunuh karena tidak mengaku, kebetulan berjumpa dengan Sunan Gunung Jati, disampaikan kepada suaminya kalau istrinya tidak selingkuh. Perutnya membesar karena ada penyakit di dalamnya, ada kanker rahim. Suaminya tidak percaya, maka di tempat itu pula dilakukan pembedahan perut dengan tangannya. Setelah dibedah, ternyata betul tidak hamil, tapi ada penyakit kanker rahim yang membuat perutnya besar.
Maka seketika itu pula disembuhkan oleh Sunan Gunung Jati, dikempaskan perutnya, dibuang penyakitnya. Walhasil dua pasang ini kembali rukun, hidup romantis. Ini namanya karomah. Di kesempatan lain, ada satu kampung yang didatangi oleh sekawanan perampok, dihabiskan semua harta bendanya. Sunan Gunung Jati datang terlambat, tetapi atas permintaan warga yang habis dirampok, Sunan Gunung Jati berdoa kepada Allah. Hanya dengan melihat pohon, terbayang gambaran seperti CCTV di mana sekawanan perampok berada. Ternyata di tengah hutan. Maka seketika itu pula terjadilah gempa atau lindu yang membuat sekawanan perampok ini bingung mau pergi ke arah mana. Terjadilah perdebatan sendiri di antara kawanan perampok yang akhirnya patuh pada pimpinannya, dan pimpinannya memberikan arah ke jalan yang diikuti oleh anggotanya. Ternyata jalan yang dilaluinya adalah perkampungan yang baru saja dirampok, dan di situ ada Sunan Gunung Jati. Maka tidak bisa berkata-kata apa-apa. Yang bisa dilakukan sekawanan perampok menyerahkan kembali harta benda yang baru saja dirampok, dan saat itu pula semuanya ternyata masuk ke dalam agama Islam. Ini namanya karomah, kekuatan keajaiban di luar nalar yang Allah berikan kepada wali, namanya karomah. Kita bisa memiliki sejenisnya asal istiqomah. Istiqomah itu langgeng, keajiban, artinya progres, ada progres. Jadi sekali ke masjid, rajin ke masjid, bahkan kedatangannya lebih awal daripada kemarin. Sekali khusyuk dalam sholat, sholatnya khusyuk terus, tidak tergoyahkan. Itu namanya istiqomah. Ada progres. Bahkan sholatnya tidak cuma sekedar khusyuk, tapi khusyuk wal khudu. Ini yang sulit. Kita kadang masih membicarakan bagaimana sholat khusyuk. Nabi, para sahabat itu sholatnya tidak cuma sekedar khusyuk, tapi khudu. Apa itu khudu? Tepat waktu, early time, datang lebih awal. Para sahabat hadirin, kalau kedatang masjid terlambat, ketinggalan takbiratul ihram, nangisnya satu hari. Ada sahabat datang, Nabi sudah takbir Allahu Akbar, terlambat, ketinggalan takbiratul ihram, nangisnya satu hari. Itu para sahabat. Terlambat satu rakaat, imam sudah rakaat kedua, sahabat baru datang, nangisnya 2 hari. Sholat sudah selesai, sahabat datang terlambat, nangisnya 1 minggu. Itu para sahabat, namanya khudu. Maka jangan kaget kalau Umar bin Khattab gara-gara sholat jamaah maghrib terlambat, perkebunan kurmanya seluas 40 hektar dibakar semuanya. Lebih penting sholatnya daripada kebun kurmanya. Khudu. Kita masih bicara khusyuk apa tidak? Nabi, para sahabat sudah bicara tentang khudu. Jadi kalau sudah bisa meningkatkan prestasi kita dari khusyuk ke khudu, itu namanya sudah istiqomah. Tapi memang berat, karena istiqomah khairun min alfi karomah, lebih utama 1000 kali daripada karomah. Kembali ke perkara barokah hadirin. Sebagai penutup khutbah singkat ini, saya sampaikan ada seorang bernama Abu Kilabah. Abu Kilabah ini di setiap doanya selalu memuji Allah. Allahumma fadlani, ya Allah, aku puji Allah yang telah memberikan keutamaan kepadaku. Kalau kita mendengar kalimat ini, sepertinya orang ini hebat. Karena orang ini selalu bersyukur, Engkau telah memberikan kepadaku keistimewaan, Engkau telah memberikan kepadaku kemuliaan. Padahal kalau kita tahu diri sekalian, kalau kita buka sejarah siapa Abu Kilabah ini, Abu Kilabah adalah seorang lelaki tua, tinggal di hutan, tidur di dalam tenda, selamat selimutnya kusut, berlubang, orangnya buta, hanya ditemani anak kecil yang mengambilkan airnya untuk berwudu.
tapi sholatnya jangan ditanya. Abu Kilabah, begitu Allah mengujinya, sempurna sekali ujiannya. Sudah miskin, tua, buta, butuh saja diambilkan oleh anak kecil, tinggal di dalam hutan, di dalam tenda, kainnya pada sobek. Allah mengujinya, tapi tidak mengurangi kekhusyuan dan khudu sholatnya. Itulah Abu Kilabah. Memang miskin, tapi miskinnya tidak mengurangi ketaatannya. Inilah yang namanya barokah. Tidak harus kaya. Buat apa kaya? Tapi kalau tidak taat kepada Allah. Syukur kaya, tapi taat kepada Allah. Itulah yang namanya barokah. Kita sudah bisa iri dengan para tetangga kita yang mungkin sholatnya tidak rajin, bahkan mungkin tidak puasa, ibadahnya tidak beres, tapi rezekinya mengalir lancar. Banyak pintu-pintu rezeki yang terbuka, tidak usah iri. Itu bukan barokah, tetapi musibah yang ditunda-tunda atau ditumpuk-tumpuk dulu, nanti setelah besar baru diberikan. Itulah yang namanya istidrak. Dan itu lebih berbahaya daripada musibah-musibah yang kecil-kecil. Jadi mungkin kita kena musibah dulu tidak apa-apa, miskin-miskin dulu, tapi yang penting ketaatan semakin bertambah. Itulah yang namanya barokah. Mari hadirin, kita tingkatkan kualitas iman kita agar kita meraih namanya barokah umum di bulan Ramadan, bulan yang katanya penuh dengan barokah. Amin ya rabbal alamin. Wa qur rabbil fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dirahmati Allah, kita punya keluarga, kita pimpinan keluarga, seorang laki-laki, seorang suami yang minimal punya dua tugas: menjaga diri kita dan menjaga keluarga kita dari siksa api neraka. Maka dari mana kita akan memulai? Dari diri kita sendiri, kemudian istri kita dan anak-anak kita. Mari kita garap bersama-sama membentengi diri kita dan keluarga kita agar terbebas dari siksa api neraka. Kumpulkan barokah sebanyak-banyaknya untuk menyelamatkan kita di pengadilan Qadhi Rabbul Jalil. Mari kita berdoa bersama-sama. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa hadimul lazat wa qati'us syahwat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ij'alni syakura waj'alni sabura
ij'alni fi ainin saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Mohon shaf dirapatkan, diluruskan dan dirapikan, terutama shaf yang berada di serambi supaya menyesuaikan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La uqsimu bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdiru alayhi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi
ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآيات